saat ini sudah tahun 2025, kita sudah di pertengahan tahun, dan mungkin pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah apakah trading forex itu masih profitable? Atau mungkin saya bisa beralih untuk menjalankan trading di tempat lain. Mungkin kalian mau trading saham, mungkin kalian mau trading kripto, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan utamanya adalah apakah trading forex itu masih memberikan profitabilitas yang baik? Ya, pertama saya ingin bilang bahwa ketika kalian melihat semua hype-hype yang ada dan juga bentuk-bentuk scam atau penipuan, mungkin kalian akan menyaksikan ya mengenai forex trading. Dan apakah forex trading ini masih worth it banget di tahun 2025 atau tidak? Menurut saya, dan hal yang penting buat saya perhatikan adalah yang namanya pasar keuangan ini sudah ada jauh banget. Kalau misalnya kalian baru mulai mungkin di 2020-an akhir, atau mungkin di 2015-an akhir, atau bahkan di 2010-an akhir pun, yang namanya financial market ini sudah ada jauh sebelum dari ketika kalian mau mulai perdagangan yang kalian jalankan. Dan yang ingin saya pastikan adalah apakah profitable? Iya, tapi tidak mudah. Kenapa saya bilang iya tapi tidak mudah? Karena ingat teman-teman, kalau kita ngomongin soal forex market itu liquidity-nya tinggi banget. Jadi liquidity-nya tinggi banget. Tinggi. If I'm not mistaken ya, itu dia ada di 7 triliun US dollar untuk volume setiap harinya, day to day basis atau daily volume-nya. Jadi potential profit itu ada. Ya, potential profit itu akan tetap ada, walaupun ada hal yang perlu kalian perhatikan. Apa? Bahwa kebanyakan dari yang namanya trader retail, ya, trader retail ini pasti akan kehilangan uang. Ya, jadi akan mengalami loss, namanya trader retail. Dan profit itu datangnya karena kalian punya pengalamannya, kalian punya strateginya, dan kalian disiplin. Tidak sebatas atau tidak semata-mata hanya soal keberuntungan saja. Ya, apa yang berubah mungkin di 2025 sekarang? Ya, yang bisa saya jawab di 2025 sekarang yang berubah ya menurut saya adalah saat ini lebih banyak negara-negara yang sudah mengetatkan kembali peraturan-peraturan yang ada. Ketika peraturan yang ada sudah mulai diperketat, maka bisa mengurangi broker-broker yang terindikasi melakukan scamming. Kalau semisal hal itu terjadi, maka tingkat keyakinan dan juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap forex bisa mengalami peningkatan. Lalu mungkin kalian juga ngelihat di 2025 ini sudah mulai ada keluar AI atau tools yang berbasiskan AI atau berbasiskan bot, dan ya sangat amat menjamur. Tapi ingat, there's no magic solution ya, nggak ada kayak solusi-solusi yang singkat, solusi-solusi yang kayak berdasarkan jentikan jari saja. Menurut saya semuanya itu memang harus dilalui dengan pengalaman dan juga strategi yang kita miliki. Lalu mungkin kalian juga tahu ada juga namanya prop firm. Ya, jadi prop firm saat ini sudah mulai populer, mudah banget untuk mengakses capitalnya walaupun dengan beberapa aturan-aturan yang cukup strict ya. Dan kalau misalnya ditanya apakah profitable, menurut saya tetap iya. Dan bagaimana caranya atau apa yang harus kita jalankan? Kalau misalnya saya sih, there's no difference ya, nggak ada perubahan yang berarti dari market sekarang ini dengan 5 tahun yang lalu, market sekarang ini dengan 10 tahun yang lalu, market sekarang ini dengan 15-20 tahun yang lalu. Jadi strategi-strategi klasik kayak price action, support dan resistance, trend following itu masih efektif, bahkan efisien kalau misalkan menggunakannya. Lalu kalian tahu bahwa untuk bisa memastikan kalian bukan ada dalam bagian trader-trader retail yang pasti kehilangan uang, maka kalian harus tahu kalian memiliki risk management yang baik. Lalu selain itu kalian juga harus ingat bahwa yang namanya konsistensi jangka panjang itu jauh lebih bagus daripada kalian mengejar-ngejar entrian terus-menerus yang dasar intinya kalian adalah mencari profit yang secepat mungkin dalam waktu sesingkat-singkatnya. Gitu. Jadi forex ini bukan tempat kalian ingin menjadi cepat kaya dalam waktu singkat ya. Jadi bukan kayak saya bisa drop uang, misalnya saya bisa timpa uang di sini 5 juta, saya berharap jadi 150 juta dalam 1 minggu. Ya, ini mungkin bukan tempat seperti itu. Apakah ada orang yang pernah seperti itu? Menurut saya akan ada, tapi apakah kamu orangnya? Belum tentu. Ya, kalian harus tahu ada yang namanya probability, dan itu sudah menjelaskan kepada kalian seberapa jauh mungkin persentase keberhasilan itu bisa terjadi. Yang penting apa ya, sebenarnya kalian bisa disiplin, kalian bisa bersabar, kalian meningkatkan kualitas kalian meningkatkan kemampuan dan pengalaman kalian, dan jadikan yang namanya forex trading ini seperti sebuah bisnis.
Ya, dimana bisnis itu ada momennya kalian bisa profit, ada momennya kalian bisa loss. Tapi ya, itulah kondisi dimana kalian bisa memahami jika forex market ini memberikan profitabilitas yang baik kepada kalian. Ya, jadi kalau kalian tanya di 2025 ini bagaimana, apakah masih profitable? Jawabannya iya. Apakah kalian perlu ganti misalnya trading di crypto atau misalnya trading di saham? Itu namanya preferensi. Tapi menurut saya, it's actually the same things. Kalian mau tradingnya di forex, kalian mau tradingnya di crypto, kalian mau tradingnya di saham, it's actually the same things. Hanya hal yang sama, beda subjeknya aja, beda objek yang kalian perdagangkan saja, gitu. Dan ingat, kalau kalian ingin profitable, ya kalian harus juga mau untuk bekerja. Bekerjanya apa ya tadi? Menjadi lebih disiplin, memiliki risk management yang baik, lebih bersabar, kalian memupuk pengalaman kalian dan lain sebagainya. Ya, dan menurut kalian gimana teman-teman? Menurut kalian apakah forex market ini masih bakalan berlanjut? Masih akan ada continuity yang baik? Atau malah di tahun depan mungkin akan mati buat, ya kita bisa bilang forex trading ini? What do you think? Kalian boleh share pemikiran kalian di kolom komentar ya.